Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan memberikan prediksi soal asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir untuk beberapa ujian ya. Tapi jangan menagih jawaban ya, karena ini adalah proses mengolah dan berpikir. Apakah kita bisa menentukan jawaban yang paling tepat atau tidak? Kenapa? Karena beberapa soal akan memiliki jawaban yang sepertinya hampir semua benar. Tapi hanya ada satu pasti jawaban. Nggak usah jauh-jauh ya, kita berpikir A, B, C, D, E, tapi ketika kita tahu dan hafal tentang suatu tindakan, kita akan tahu langkah selanjutnya. Ya, kita mulai. Soal pertama, seorang pasien berusia 28 tahun datang ke BPM dengan keluhan ingin meneran. Ibu mengatakan sudah keluar air-air yang banyak dari kemaluan 1 jam yang lalu dan ibu hamil anak pertama dan usia kehamilan 39 minggu. Pada kasus di atas, ibu termasuk pada kala 2 yang disebut juga kala apa? Ya, apakah kala pembukaan, apakah kala pengeluaran bayi, apakah kala URI, atau kala observasi, atau kala postpartum. Kemudian yang kedua, persalinan merupakan proses yang fisiologis dan berlangsung secara alamiah. Oleh karena itu, bidan sebagai pendamping ibu hanya berfungsi sebagai fasilitator ibu dan memastikan bahwa kondisi fisiologis ini berlangsung sebagaimana mestinya. Fisiologis pada kala satu harus diingat oleh bidan, pengurangan rasa nyeri salah satunya adalah dengan mengosongkan kandung kemih. Kandung kemih yang penuh dapat menyebabkan A. Kemajuan persalinan, D. Rasa manfaat, atau E. Kontraksi uterus menurun. Silahkan pikirkan jawaban yang tepat ya. Kemudian soal nomor 3, seorang perempuan usia 28 tahun hamil 38 minggu datang ke BPM dengan keluhan nyeri pinggang dan keluar lendir bercampur darah sejak 3 jam yang lalu. Pada pemeriksaan dalam yang dilakukan bidan, hasil pembukaan 6 cm, ketuban sudah pecah, kepala di HOTS 2, tujuan diberikannya asuhan sesuai dengan aspek penting dalam asuhan persalinan normal pada kasus di atas, yaitu A. Asuhan sayang bayi, B. Kewaspadaan universal, C. Asuhan efektif, D. Asuhan sayang ibu, atau E. Asuhan komunikatif. Nomor 4, periode di mana ibu mulai merasakan kontraksi yang teratur dan terjadi peningkatan frekuensi dan kekuatannya hingga terjadi pembukaan serviks dari 1 cm hingga 10 cm merupakan A kala 1, B kala 2, C kala 3, D kala 4, E kala 5. Kemudian nomor 5, seorang perempuan usia 25 tahun G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu. Saat ini ibu berada pada kala 1 dan di praktik mandiri bidan, ditemani suami dengan keluhan mulas-mulas sering. Hasil anamnesis tidak tahan dengan sakit pinggangnya, minta digosok pada bagian yang sakit. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi suhunya 36,7, pernafasannya 18 kali, kontraksinya 3 kali 10 menit, lamanya 40 detik, DJJ 132 kali per menit, penurunan 3 per 5, pembukaan 6 cm, porsio tipis lunak, tuban utuh. Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Meminta ibu istirahat, B. Mengajarkan ibu teknik bernafas, C. Memberikan kompres dingin, damping, salinan. Nah, kira-kira apa nih? Clue-nya pasti yang mulas-mulas dan minta digosok pada bagian yang sakit. Kemudian nomor 6, periode permukaan pembukaan 10 cm hingga bayi lahir disebut A kala 1, B kala 2, C kala 3, D kala 4, E kala 5. Oke, saya cek dulu ya speaker. Bentar. Oke, silahkan dijawab ya. Nomor 7. Sama ya berarti nih ya. Oh, mohon maaf. Sama ya. Ini lupa copy paste berarti. Kita lewati lanjut ke
Periode yang dimulai dari bayi lahir hingga kelas 1, B kala 2, C kala 3, D kala 4, atau E kala 5. Ya. Kemudian nomor 9, seorang ibu baru saja melahirkan bayinya, menangis kuat, gerakan aktif, cacat negatif, dan telah dilakukan pemotongan tali pusat. Asuhan selanjutnya adalah A. Perawatan tali pusat, B. Mengikat tali pusat, C. Menghangatkan bayi, D. Pemeriksaan fisik, atau E. Inisiasi menyusu dini. Oke, lanjut. Nomor 10, bayi Nyonya A telah lahir pukul 16, menangis kuat dan gerakan aktif, telah diberikan vitamin K pada A. Paha kanan, B. Bokong kanan, C. Bokong kiri, D. Lengan kiri, atau E. Paha kiri. Nomor 11, Nyonya A 25 tahun, hamil 40 minggu, G1P0A0, pukul 7 datang ke klinik Anda, ingin melahirkan, mengeluh mulas-mulas sejak jam 3 pagi. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan umum dalam batas normal. Saat ini mengeluh ingin mengedan, waktu yang diberikan pada Nyonya A, mulai dari mengedan hingga bayi lahir, hingga bayinya dapat lahir adalah A 30 menit, B 60 menit, C 90 menit, D 120 menit, atau E 150 menit. Nomor 12, Nyonya A, bayi Nyonya A lahir pukul 16, WIB telah diberikan vitamin K1 pada pukul 17, maka pemberian imunisasi hepatitis B adalah A 3 hari setelah bayi baru lahir, B 12 jam setelah bayi baru lahir, C 6 jam setelah bayi lahir, D pukul 17 WIB, E pukul 18 WIB. Nomor 13, Nyonya A, 25 tahun, hamil 40 minggu, G1P0A0, pukul 7 datang ke klinik Anda ingin melahirkan, mengeluh mulas-mulas sejak jam 3 pagi, dilakukan anamnesa dan dilakukan pemeriksaan umum dalam batas normal, dilakukan pemeriksaan dalam diketahui pembukaan 3 cm. Ketuban utuh, presentasi belum jelas, kapan dilakukan pemeriksaan dalam ulang? A pukul 8, B pukul 9, C pukul 10, D pukul 11, atau E pukul 12. 14. Seorang ibu baru saja melahirkan anaknya pukul 13 di BPM. Bayi lahir spontan dengan berat 3.700 gram. Laki-laki, hasil pemeriksaan plasenta lahir lengkap, terdapat ruptur perineum derajat 2, sudah di hekting, perdarahan 200 cc, dan kontraksi baik. Saat ini ibu sedang rooming in dan menyusui bayinya. Kapan perlu dilakukan pemeriksaan kontraksi pada ibu tersebut? A pukul 13, pukul 13.05, B 13.15, C 13.30, D 13.45, E 14.00. Ya, kapan ya? Kemudian nomor 15, seorang ibu tiba-tiba datang ke tempat praktik Anda mengeluh mulus-mulus dan ingin BAB. Dilakukan pemeriksaan dalam, sudah keluar lendir darah, dinding vagina tidak ada kelainan, porsio tidak teraba, pembukaan 10 cm, ketuban utuh, presentasi kepala, posisi kadep, ubun-ubun kecil kanan depan, dan penurunan di HOTS 13. Tindakan apakah yang perlu dilakukan bidan? A. Amiotomi, B. Vulva hygiene, C. Pimpin persalinan, D. Siapkan peralatan, E. Persiapkan obat-obatan. Oke, nomor 16. Seorang perempuan 22 tahun G1P0A0, hamil 40 minggu, datang mengeluh mulas-mulas, terlihat kepala 5-6 cm di depan vulva. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan bidan adalah A. Memberitahu ibu akan dilakukan episiotomi, B. Melibatkan pendamping untuk memberikan minum, C. Memfasilitasi ibu untuk melakukan posisi meneran, D. Memasukkan oksitosin 10 unit ke dalam speed, atau E. Memasang handscoon. Memakai mungkin ya. Oke, nomor 17. Ketika kepala bayi sudah terlihat 5-6 cm di depan vulva, bidan menyiapkan alas kain, mendekatkan peralatan, dan melakukan penahanan di sekitar perineum dan klitoris. Kemudian ibu dipimpin meneran. Setelah kepala lahir, yang dilakukan bidan adalah A. Mengelap muka, B. Menghisap lendir di hidung bayi, C. Mengecek lilitan tali pusat, D. Manuver biparietal, atau E. Manuver sangga susur. 18. Seorang ibu 29 tahun G2P1A0 hamil aterem datang ke PMB dengan keluhan mulas tak tertahankan dan ingin BAB. Dilakukan pemeriksaan dalam, pembukaan sudah lengkap. Ibu dipimpin mengejan 30 menit, kepala masih terlihat 5-6 cm di depan vulva dan perineumnya kaku. Langkah selanjutnya yang dilakukan bidan adalah A. Mempertahankan posisi meneran,
B. Melakukan episiotomi mediolateral. C. Mengajarkan ibu cara meneran yang baik. D. Melakukan steneng yang tidak terlalu kuat. E. Melakukan manuver biparietal. Nomor 19. Ketika kepala bayi 5-6 cm di depan vulva vagina ibu dan ibu sedang dipimpin meneran. Saat fase istirahat di antara dua his, tindakan yang dilakukan bidan adalah A. Memberi minum, ibu. C. Mencuci tangan di air klorin. B. Cuci tangan di air klorin. C. Memakai handscoon. D. Memeriksa DJJ. Atau E. Memberikan oksigen. 20. Seorang ibu 26 tahun G2P1A0 hamil 39 minggu sedang dalam keadaan infartu di PMB Anda pembukaan 9 cm mengeluh kontraksi semakin sering untuk mempercepat pembukaan. Posisi apakah yang dapat dilakukan? Tentunya ini posisi ibu ya. A. Duduk, B. Litotomi, C. Miring kanan, D. Dorsal recumbent, atau E. Miring kiri. 21. Ketika kepala bayi yang sudah dilahirkan melakukan putaran paksi luar, maka tindakan bidan adalah A. Mengelap muka, B. Menghisap lendir di hidung bayi, C. Mengecek lilitan tali pusat, D. Manuver biparietal atau manuver sangga susur. 22. Bayi Nyonya A telah lahir pukul 16, menangis kuat dan gerakan aktif pada pukul 16.30. Bayi sebaiknya dilakukan A. Inisiasi menyusui dini, B. Dibersihkan dan dibedong, C. Dipotong tali pusat, D. Disuntikan vitamin K1, atau E. Disuntikan imunisasi hepatitis B. 23. Setelah kedua bahu lahir, tangan bidan bagian bawah melakukan A. Memeriksa lilitan tali pusat, B. Menyangga kepala dan bahu, C. Menyangga leher dan bahu, D. Menelusuri lengan dan siku sebelah atas, E. Memegang kedua kaki secara garputala. 24. Proses masuknya kepala janin ke dalam pintu atas panggul ya, bukan panggung. Panggul merupakan salah satu komponen proses persalinan yaitu A. Engagement, B. Fleksi, C. Putaran paksi dalam, D. Defleksi, atau E. Ekspulsi. Selanjutnya nomor 25. Seorang ibu baru saja melahirkan bayinya, menangis kuat, gerakan aktif dan cacat negatif. Terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta yaitu A. Terdapat kontraksi uterus, B. Manajemen aktif kala 3, C. Uterus berbentuk globuler, D. TFU 2 jari 2 pusat, atau E. Inversio uteri. 26. Salah satu faktor yang membantu persalinan menjadi lancar adalah A. Kontraksi yang lemah, B. Berat bayi antara 2.500 gram sampai 4.000 gram, C. Panggul ibu dengan tipe Android, D. Ibu tidak menginginkan kehamilannya, atau E. Tenaga kesehatan yang hanya memahami teori persalinan. 27. Seorang ibu baru saja melahirkan bayinya, menangis kuat, gerakan aktif dan cacat negatif. Bayi diletakkan di atas perut ibu, dilakukan pemeriksaan janin kedua tidak ada. Tindakan selanjutnya adalah A. Mengeringkan bayi, B. Memotong tali pusat, C. Mengikat tali pusat, D. Menyuntikkan oksitosin di paha kanan, atau E. Masase fundus uteri. 28. Salah satu cara untuk mengurangi cemas dan stres yang efektif saat ibu dalam persalinan adalah A. Kehadiran suami. B. Pijat prenatal, C. Yoga, D. Aromaterapi, atau E. Terapi musik. 29. Seorang ibu melahirkan anak keduanya di tempat praktik Anda pukul 11, mengeluh masih mulas dan bahagia terhadap kelahiran bayinya. Diketahui hasil pemeriksaan TFU sepusat sudah disuntikan oksitosin 10 unit, kemudian keluar semburan darah tiba-tiba. Selanjutnya yang dilakukan oleh bidan adalah A. Masase fundus uteri, B. Memotong tali pusat, C. Memeriksa laserasi jalan lahir, D. Peregangan tali pusat terkendali, dan E. Observasi TTV. Tanda-tanda vital ya. 30. Seorang bayi baru lahir memerlukan pencegahan untuk infeksi mata menggunakan salep A. Tetrasiklin 1%, B. Erlamisetin, C. Streptomycin 1%, D. Hidrokortison, atau E. Miconazole. Ini agak sedikit menyebut merek sepertinya. Lanjut 31. Teknik untuk melahirkan plasenta dengan posisi tangan kiri di atas simfisis pubis, menekan ke bawah ke arah tulang belakang dan ke atas ke arah kepala ibu untuk mencegah inversio uteri disebut A. Teknik Duncan, B. Teknik Schultz, C. Teknik Creed, D. Teknik dorsokranial, atau E. Teknik Manuaba. 32. Perawatan tali pusat yang tepat untuk bayi baru lahir adalah A. Menggunakan kasa yang diberikan alkohol, B. Menggunakan kasa yang diberikan betadin, C. Menggunakan kasa yang diberikan rifanol, D. Menggunakan kapas kering, atau E. Menggunakan kapas alkohol.
D itu menggunakan kasak kering ya. 33. Seorang ibu baru saja melahirkan plasentannya dengan lengkap, maka tindakan bidan selanjutnya adalah A. Menyuntikkan oksitosin 10 unit, B. Peregangan tali pusat terkendali, C. Memeriksa kelengkapan plasenta, D. Masase fundus uteri, E. Memeriksa laserasi jalan lahir. 34. Dalam melakukan pemeriksaan jalan lahir, kita dapat melakukan dengan teknik A. Auskultasi, B. USG transvaginal, C. Perkusi, D. IVA test, dan E. Inspeksi. Ini bidan ya, bukan dokter. Kalau bidan apa aja tuh? Oke, kemudian 35. Setelah melakukan masase fundus uteri, dilakukan pemeriksaan kelengkapan plasenta, diantaranya adalah A. Jumlah kotilodon maternal, B. Jumlah kotilodon fetal, C. Jumlah pembuluh darah di tali pusat, D. Berat plasenta, E. Ketebalan selaput amnion. 36. Seorang pasien G1P0A0 umur 23 tahun hamil 39 minggu datang ke BPM merasakan kencang-kencang sejak pukul 6 dan mengeluarkan lendir darah serta nyeri pada punggung. Hasil pemeriksaan VT vaginal Tosser pembukaan 4 cm, ketuban utuh, penurunan di HOTS 2, isnya 2 kali dalam 10 menit lamanya 30 detik. Apakah pemenuhan kebutuhan rasa aman yang tepat pada pasien tersebut? A. Melakukan masase, B. Memberikan makan dan minum, C. Mengajarkan cara meneran, D. Menentukan pendamping persalinan, E. Memberikan informasi tentang proses persalinan. Pemenuhan kebutuhan rasa aman. Yang mana ya? Antara apa? Antara D atau E? Silahkan pilih ya. 37. Seorang perempuan datang ke bidan praktek mandiri mengatakan usia kehamilan 9 bulan, sudah mulus-mulus 3 jam yang lalu, keluar lendir bercampur darah, hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, pemeriksaan dalam porsiotitis lunak, pembukaan 6 cm, ketuban positif, penurunan kepala HOTS 2. Di manakah posisi penurunan kepala berdasarkan kasus di atas? A. Sejajar dengan os koksigis, B. Sejajar dengan spina ischiadica, C. Sejajar dengan pintu atas panggul, D. Sejajar pinggir bawah simfisis, atau E. Sejajar pinggir atas simfisis dan promontorium. Oke, 38. Nyonya A, 25 tahun hamil 40 minggu G1P0A0 pukul 16.15 telah melahirkan bayi laki-laki dengan menangis kuat dan gerakan aktif. Plasenta lahir pukul 16.25. Pada pukul 16.40 yang dilakukan bidan adalah A. Melakukan penjahitan perineum, B. Mengobservasi tanda-tanda vital, tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, dan perdarahan, C. Membersihkan ibu dan lokasi persalinan, D. Pemeriksaan bayi baru lahir, atau E. Imunisasi hepatitis B pada bayi baru lahir. 39. Seorang perempuan datang ke praktek mandiri mengatakan usia kehamilan 9 bulan, sudah mulus-mulus 3 jam yang lalu, keluar lendir bercampur darah, hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, pemeriksaan dalam porsio pembukaan 8, ketuban negatif, penurunan kepala di HOTS 3, molase 2+. Apa arti molase 2+ pada kasus di atas? A. Tulang kepala janin terpisah sutura dengan mudah dipalpasi. B. Tulang kepala janin hanya saling bersentuhan. C. Tulang kepala janin saling tumpang tindih tapi tidak bisa dipisahkan. D. Tulang kepala janin tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. E. Tulang kepala. Nah, molase plus 2 itu gimana ya? 40. Seorang perempuan G2P1A0 usia 30 tahun hamil 39 minggu. Janin tinggal hidup intrauteri, letak kepala, DJJ 136 kali per menit, ketuban negatif, pembukaan serviks lengkap, bidan memimpin mengajan selama 20 menit, bayi lahir spontan menangis, kuat. Apakah tindakan bidan selanjutnya? A. Mengikat tali pusat, B. Menaruh bayi di perut ibu dan mengeringkan, C. Memotong tali pusat, D. Menyuntikkan oksitosin 10 unit, atau E. Melahirkan plasenta. 41. Keuntungan utama manajemen aktif kala 3 adalah A. Mempersingkat lamanya persalinan kala 3, B. Mengurangi jumlah kehilangan darah, C. Mengurangi kejadian retensio plasenta, D. Mengurangi kejadian atonia uteri, atau E. Merangsang inversio uteri. 42. Seorang perempuan 40 tahun G5 ya, P4A0 hamil 39 minggu datang ke klinik bidan pukul 7. Ia mengeluh kencang-kencang sejak 4 jam yang lalu.
Hasil pemeriksaan tekanan darah 120 per 80 mm Hg, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,3 derajat Celcius, pernafasan 16 kali per menit, pembukaan serviks 4 cm, dan jam berapakah bidan melakukan pemeriksaan tekanan darah pada wanita tersebut selanjutnya? Apakah pukul 8, pukul 9, B, C pukul 10, D pukul 11, atau E pukul 12? 43. Bayi Nyonya A lahir pukul 16, menangis kuat dengan gerakan aktif. Pada pukul 17 dilakukan pemeriksaan umum, termasuk pengecekan pernafasan. Pernafasan normal pada bayi baru lahir adalah A. 100 sampai 160 kali per menit, B. 120 sampai 160 kali per menit, C. 40 sampai 60 kali per menit, D. 20 sampai 60 kali per menit, atau E. 10 sampai 20 kali per menit. Oh ini harusnya 44 ya. Oh ya. Seorang ibu datang ke tempat praktik bidan mandiri, mengeluh kencang-kencang, ingin mengejan sudah tidak bisa ditahan. Hasil pemeriksaan tampak bokong janin membuka vulva dengan diameter 66 cm. Bagaimanakah sikap bidan yang tepat dalam menghadapi kasus tersebut? A. Pimpin mengejan, B. Rujuk ke puskesmas, C. Observasi selama 1 jam, atau D. Tunggu 4 jam, dan E. Rujuk ke rumah sakit. Kalau udah 6 cm harus ngapain? Apakah ditunggu? Apakah dirujuk atau langsung dipimpin mengejan ya? 45. Pemberian imunisasi hepatitis B0 untuk bayi baru lahir dalam dosis A 0,1 mili, B 0,3 mili, C 0,5 mili, D 0,7 mili, atau E 1 mili. 46. Bayi Nyonya A telah lahir pukul 16, menangis kuat dan gerakan aktif. Pada pukul 17 dilakukan pemeriksaan umum, diketahui denyut jantung bayi ada 138 kali per menit. Denyut jantung bayi yang normal adalah A 100 sampai 160 kali per menit, B 120 sampai 160 kali per menit, C 40 sampai 60 kali per menit, D 20 sampai 60 kali per menit, atau E 10 sampai 20 kali per menit. Denyut jantung bayi. 47. Bayi Nyonya A sudah lahir pukul 16, menangis kuat dan gerakan aktif. Pukul 17 dilakukan pemeriksaan umum. Teraba dingin pada kaki bayi. Tindakan bidan yang tepat adalah A. Beri sarung kaki bayi. B. Lakukan kontak kulit dengan ibu dan selimuti. C. Bayi perlu dibedong. D. Bayi perlu diletakkan di bawah lampu penghangat. E. Masukkan bayi ke dalam inkubator. Langkah yang tepat ya. 48. Berikut adalah komponen yang dilakukan dalam pemantauan selama kala 4. A. Ada denyut jantung janin, TFU, kandung kemih, perdarahan, tekanan darah, nadi atau kontraksi. B. TFU, kandung kemih, perdarahan, tekanan darah, nadi, kontraksi, dan suhu. C. Gerakan janin, denyut jantung janin, perdarahan, tekanan darah, nadi, kontraksi. D. Ketuban, pembukaan, TFU, kandung kemih, perdarahan, tekanan darah, nadi, dan kontraksi. Atau E. Denyut jantung janin, ketuban, pembukaan, TFU, perdarahan, tekanan darah, nadi, dan kontraksi. 49. Seorang ibu mengeluh mules dan nyeri ketika kontraksi, dilakukan pemeriksaan dalam sudah 8 cm, presentasi kepala, posisi ubun-ubun kecil kiri depan, tindakan apakah yang paling tepat dilakukan oleh bidan? A. Pemantauan kemajuan persalinan, B. Memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan ibu, C. Memberdayakan keluarga untuk memberikan dukungan, D. Memasah punggung ibu, E. Melakukan pemeriksaan jalan lahir. Di sini intinya mengeluh mules dan nyeri ketika kontraksi. 50. Kepala yang turun menemui diafragma pelvis yang berjalan dari belakang atas ke bawah depan akibat elastisitas diafragma pelvis dan tekanan intrauterin yang disebabkan oleh his berulang-ulang, maka kepala akan mengadakan rotasi yang disebut A. Engagement, B. Fleksi, C. Putaran paksi dalam, D. Defleksi, atau E. Putaran paksi luar. Yang memahami mekanisme persalinan normal pasti tahu jawabannya ya. 51. Ibu mengeluh mules, sudah keluar lendir darah, dilakukan pemeriksaan, sudah pembukaan 5 cm. Hal ini merupakan A. Tandanya persalinan, B. Tandanya dimulai persalinan, C. Tanda kala 1, D. Tanda kala 2, atau E. Tanda kala 3. 52. Nyonya A 25 tahun hamil 40 minggu G1P0A0 pukul 16 datang
ke klinik Anda ingin melahirkan, mengeluh mulas-mulas sejak jam 3 pagi, dilakukan anamnesa dan pemeriksaan umum dalam batas normal. Saat ini mengeluh ingin mengedan, terlihat perineum menonjol, vulva ya. Vulva membuka dan anus membuka. Hal berikut merupakan tanda A kala 1, B kala 2, C kala 3, D kala 4, atau E kala 5. 53, bayi Nyonya S, lahir spontan 3 jam yang lalu, jenis kelamin laki-laki, lahir di usia 40 minggu, kulit kemerahan, gerakan aktif, dan menangis kuat. Saat ini akan dilakukan pemberian vitamin K1. Dosis vitamin K1 yang tepat bagi bayi Nyonya S adalah A1 tablet per hari, B 0,01 mili, C 0,05 mili, D 0,5 miligram, E 1 miligram. Ayo pilih yang mana? Hati-hati mau miligram atau mili ya. 54 Nyonya A, 25 tahun, hamil 40 minggu, G1 P0A0. Pukul 12 datang ke klinik Anda ingin melahirkan, mengeluh mulas-mulas sejak jam 3 pagi, dilakukan anamnesa dan pemeriksaan umum dalam batas normal, dilakukan pemeriksaan dalam sudah 5 cm, maka pemeriksaan HIS dalam fase tersebut adalah setiap A 5 menit, B 10 menit, C 15 menit, D 30 menit, atau E 60 menit. 55, bayinya S lahir spontan 5 menit yang lalu, jenis kelamin laki-laki, lahir di usia 40 minggu, kulit kemerahan, gerakan aktif, dan menangis kuat. Asuhan kebidanan apakah yang tepat bagi Nyonya S adalah A. Pemberian suntikan hepatitis B0, B. Bonding attachment, C. Inisiasi dini, D. Pemberian MPSI, dan E. Rangsang taktil. 5 menit yang lalu. Yang mana? Ya, 5 menit. Lanjut, 56 di bawah ini merupakan bagian yang perlu dicek saat melakukan pemeriksaan dalam adalah A. Fornix anterior dan posterior, B. Meconium, C. Dinding vagina, D. Posisi uterus, atau E. Spina sciatica. 57, seorang perempuan berusia 30 tahun, hamil 39 minggu, datang ke PMB pukul 17.00 dengan keluhan keluar lendir bercampur darah, serta perut kencang-kencang teratur. Dari pemeriksaan bidan didapatkan pembukaan serviks 3 cm, ketuban positif, kepala turun H1. Apa asuhan yang tepat yang diberikan pada perempuan di atas? A. Memecahkan ketuban, B. Memberikan support mental, C. Menganjurkan ibu berjalan-jalan, dianjurkan ibu meneran pada saat kontraksi, atau E. Menganjurkan ibu tidur miring ke kiri 3 cm ya. 58 Nyonya A, 25 tahun, hamil 40 minggu, G1P0A0, datang ke klinik Anda ingin melahirkan, mengeluh mulas-mulas sejak jam 3 pagi, dilakukan anamnesa dan pemeriksaan umum dalam batas normal, dilakukan pemeriksaan, diketahui pembukaan 3 cm, ketuban utuh, presentasi belum jelas. Nyonya A berada pada A. Fase aktif, B. Fase dilatasi maksimal, C. Fase akselerasi, D. Fase deselerasi, atau E. Fase laten. Ayo dipikirin ya. 59, seorang perempuan datang ke PMB umur 27 tahun, G3P2A0, hamil 9 bulan, mengeluh kencang-kencang sejak jam 7 yang lalu. Hasil pemeriksaan pembukaan serviks 8 cm, ketuban masih utuh, presentasi kepala, penurunan di HOTS 3. Apa diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Infartu kala 1 fase laten, B. Infartu kala 1 fase aktif, C. Infartu kala 2, D. Infartu kala 3, atau E. Infartu kala 4. 60, periode yang dimulai dari plasenta lahir hingga 2 jam postpartum disebut kala 4, A kala 2, B kala 3, C kala 4, D postpartum 2 jam, atau E postpartum 6 jam. Ini gampang ya, udah saya sebutin tadi jawabannya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat belajar, semoga ujiannya lancar dan selamat ujian. Gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.